Hujan sangat lebat tiba-tiba ketika dia pulang. Petir sambar menyambar. Dia pun berdoa dan mengeluh sedikit pada Tuhan. Tuhan, saya sudah capek melayani. Saya sudah keliling hutan-hutan ini. Kok ya hujan, Tuhan? Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 24 Juli 2023 bersama Romo Albertus Joni SCJ dari Lampung. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Saya Romo Albertus Joni SCJ dari Keuskupan Tanjung Karang menyapamu dan mengundangmu untuk masuk lebih dalam ke wilayah Sabda Allah yang menyegarkan, yang menenangkan. Mintalah Roh Kudus, mari kita mohon rahmat Tuhan agar Engkau menyiapkan hatimu untuk sabda yang akan kita dengarkan ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Pada suatu hari berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Tetapi jawab Yesus pada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Suatu kali ada seorang romo, misionaris yang harus datang ke hutan-hutan Sumatera untuk mengabarkan Injil. Dan engkau tahu di hutan-hutan Sumatera kadang cuaca tidak dapat diprediksi. Hujan sangat lebat tiba-tiba ketika dia pulang. Petir sambar menyambar. Dia pun berdoa dan mengeluh sedikit pada Tuhan. Tuhan, saya sudah capek melayani. Saya sudah keliling hutan-hutan ini, kok ya hujan, Tuhan. Petir sambar menyambar lagi. Tuhan, Engkau ada di mana? Tunjukkan tanda kehadiran-Mu. Kata si romo itu. Tiba-tiba dari jarak 10 meter di depan dia, petir menyambar sebuah pohon. Ceder! Seketika si pastor muda itu kaget, terkejut, sambil terhenyak, "Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidupku. Kau luputkan aku dari petir yang menyambar itu." Dan tidak lama kemudian setelah doa itu selesai diucapkan, terdengar suara dari langit, "Sialan meleset." Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang mau Romo kisahkan dalam cerita ini? Kadang-kadang kita manusia yang punya mata, yang punya keyakinan bahwa apa yang kita lihat, yang kita sentuh itulah kebenaran yang paling sejati. Kadang-kadang kita manusia ini dibatasi oleh hanya apa yang kita lihat dan yang kita pegang. Kita belum sungguh percaya kalau kita tidak melihat tandanya. Dan itu yang dialami oleh orang-orang Farisi dalam Injil hari ini. Orang-orang Farisi tadi minta tanda. Dan orang tahu, ahli-ahli Taurat minta tanda pada Yesus. "Guru, beri kami tanda supaya kami percaya padamu." Tapi persis ketika kita meminta tanda itulah, kita sebenarnya ingin mengecilkan Tuhan dalam kendali kita. Kita ingin
mengontrol dia menjadi seperti apa yang kita mau. Dan ini pilihan yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, bukan? Apalagi ternyata bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini memang minta tanda karena mereka sudah tidak percaya sejak awal. Maka sahabat-sahabatku, mari kita belajar alih-alih meminta tanda, kita belajar untuk percaya. Mari alih-alih kita minta tanda, kita belajar untuk menyerahkan semua proses kepada Dia yang tahu apa yang paling baik bagimu dan bagiku. Kadang-kadang kita ingin mengontrol semua hal dalam hidup kita, bukan? Tapi tidak semua bisa dikontrol. Tidak semua bisa kita kendalikan. Lihat pasangan hidupmu contohnya. Lihat anak-anakmu contohnya. Kadang-kadang mereka yang kau kasihi bukan seseorang yang mudah untuk ada dalam kendali kita. Dan banyak orang merasa tidak bahagia ketika tidak bisa mengendalikan hidupnya, ketika tidak bisa melihat tanda dalam hidupnya. Maka sahabat-sahabatku, renunganku di hari ini mengundangmu untuk belajar mengenal apa artinya iman. Iman adalah hubungan antara Allah yang mengulurkan tangan dan manusia yang menjabat tangan Allah. Iman adalah respon pada Allah yang maha baik. Iman adalah jawaban yes kepada Tuhan, walaupun kita tidak dapat melihat tanda apapun di depan jalan kita untuk percaya kepadanya. Dan itulah seninya beriman. Beriman kalau disandarkan hanya pada yang kelihatan dan yang dipegang, tidak akan pernah cukup. Maka saya berdoa bagimu, teman-teman, milikilah iman, have faith, berjalan walaupun tanpa kepastian. Satu-satunya kepastian adalah bahwa Allah sayang padamu. Dan bukankah itu sudah cukup bagimu? Saya Romo Albertus Joni SCY memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 24 Juli 2023. Terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.